Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah ya teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat buat Kak Nur Aisyah ya, yang bulan lalu sempat jadi pemenang terpilih, yang saya buatkan CV-nya, yang saya editkan CV-nya, yang saya update CV-nya ya. Terus beberapa alasan kenapa saya memilih Kak Nur Aisyah, kenapa yang pertama ya, sebetulnya dari segi CV-nya template-nya bagus sebetulnya. Kalau di print memang warnanya kurang ya, tapi kalau untuk di laptop atau di PC kemarin saya lihat bagus. Nah, yang pertama kenapa saya jadi apa? Saya pilih jadi pemenang ya. Yang pertama di sini ada riwayat pendidikan. Beliau menuliskan ratanya rata kanan ya. Jadi dia tidak menuliskan secara berurutan ke bawah. Jadi harusnya ya rekomendasi saya ketika teman-teman menuliskan riwayat pendidikan itu kalau bisa menuliskannya menurun ya, dari atas ke bawah, jangan dari kiri ke kanan, jangan ke samping lah, supaya terlihatnya bagus lah. Ibaratnya kalau mau dilihat poin per poinnya itu sesuai gitu loh. Terus nanti teman-teman juga bisa mengatur urutannya. Jadi urutan yang paling atas itu adalah urutan terbaru. Misalkan tahun 2020, kemudian yang bawahnya 2018, yang bawahnya lagi 2015. Jadi urutannya paling atas adalah urutan terbaru. Nah, ini kenapa yang SD dan SMP saya coret. Kemarin ada yang komen ya, banyak HRD yang menilai atau mencari bahwa mensyaratkan ketika teman-teman masukin CV itu SD dan SMP harus dicantumkan karena HRD pengen tahu riwayat pendidikannya secara jelas. Jadi saya infoin lagi bahwa ketika teman-teman memasukkan pendidikan sebetulnya cukup dari pendidikan SMK atau SMA. Kenapa ya? Yang pertama, SD dan SMP itu sebenarnya tidak perlu. HRD juga tidak terlalu detail melihat seperti itu. Teman-teman ketika sudah mencantumkan SMA atau SMK otomatis lulusan SMP dan SD kan, pasti udah lulus SD dan SMP. Nah, tujuannya kenapa SD dan SMP juga tidak perlu ditulis itu supaya teman-teman masih punya banyak space untuk memasukkan pengalaman, skill, kemampuan, kemudian pelatihan, magang dan lain-lain ya. Jadi manfaatkan betul poin-poin yang ada di dalam CV. Jadi tidak perlu dicantumkan semua. Ya, semoga teman-teman gak ada yang komen lagi ya yang masalah pendidikan. Terus yang kedua tadi ya, SD SMP saya coret. Yang kedua di sini beliau hanya menuliskan SMK Negeri 1 ya, kemudian universitas, tapi dia tidak mencantumkan satu jurusan ya. Di SMK-nya dia jurusan apa, kemudian nilainya berapa, nilai akhir. Kalau tahun 2000 sebelum tahun 2020 ya, itu masih ada nilai ujian nasional. Nah, di sini juga di tahun 2018 beliau lulus di Universitas Muhammadiyah Malang, itu tidak ada jurusannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak ada nilai akhir IPK. Dan itu sangat-sangat penting untuk dicantumkan supaya HRD mengetahui gitu loh. Mengetahui posisi apa jurusan kamu pada saat sekolah, jurusan kamu pada saat kuliah, kemudian nilai akhir itu juga sangat penting ya. Itu catatan yang pertama di riwayat pendidikan. Terus kemudian di pengalaman kerja ya. Ini sama, di pengalaman kerja beliau menuliskan rata kiri ya, dari kiri ke kanan. Ya, tidak saya rekomendasikan juga karena dalam penulisan CV itu sebetulnya banyak yang harus dibahas, mulai dari warna, kemudian mulai dari susunan, font, huruf, gitu kan, ukuran, itu semua pokoknya nanti harus diatur. Nah, di sini di pengalaman kerja itu beliau hanya menuliskan misalkan di sini adalah karyawan gitu kan. Beliau menuliskan admin kasir, beliau menuliskan guru, tapi di sini tidak menuliskan job desk-nya. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi ketika teman-teman menuliskan pengalaman, usahakan mencantumkan posisinya, kemudian nama perusahaannya, dan terakhir itu teman-teman mencantumkan job desk atau pekerjaan yang sebelumnya dilakukan itu melakukan apa sih, kegiatan apa sih gitu kan. Misalkan kalau misalkan admin atau kasir itu kan dia membuat laporan gitu kan, menginput data dan lain-lain. Ya, itu catatan saya. Di sini tidak ada rincian job desk ya, sudah saya tulis. Kemudian di sini ada sertifikat pendidikan. Jadi saya infoin lagi, yang pertama ketika teman-teman punya sertifikat itu tidak perlu dicantumkan di dalam CV, langsung saja dilampirkan. Yang dicantumkan adalah riwayat pelatihannya. Jadi
ikut apa sih, nama pelatihannya itu apa gitu loh. Jadi ketika teman-teman ikut pelatihan nanti dapat sertifikat kan. Nah, itu sertifikat sebetulnya yang harus dicantumkan. Yang harus dilampirkan ya, yang dicantumkan di dalam CV itu adalah riwayat hasil dari ikut pelatihannya itu ikut apa gitu ya. Nah, di sini tidak sinkron juga ketika saya membaca. Di sini ada sertifikat pendidikan atasnya. Ketika saya baca ternyata di sini adalah contoh ya, peserta dalam acara workshop ya. Itu yang pertama, ketika teman-teman membaca peserta dalam acara workshop, itu berarti namanya adalah pengalaman seminar, bukan sertifikat pendidikan ya. Terus di sini di bawahnya lagi tahun 2015 panitia, itu juga pengalaman seminar atau enggak organisasi ya. Kalau misalkan panitia itu seminar, tapi kalau misalkan teman-teman ikut organisasi biasanya apa sih, BEM gitu ya. Nah, terus urutan tahun tadi sudah saya jelaskan ya. Tahun paling atas itu beliau menuliskan 2014, kemudian 2015, kemudian 2016. Padahal yang seharusnya ketika teman-teman menulis paling atas adalah urutan terbaru. Urutan terbaru itu supaya HRD dan stafnya itu mereka melihat ketika mengkoreksi itu mereka tahu bahwa oh, pengalaman terakhir itu beliau sebagai ini loh gitu loh. Itu ya catatan-catatan yang sempat saya coret-coret ya. Maaf untuk Kak Nur, saya coret-coret untuk saya koreksi. Terus di sini, oh iya, kalau menuliskan tentang saya ya, teman-teman usahakan ketika menuliskan tentang saya ini sesuaikan dengan posisi yang ingin dilamar ya. Misalkan di sini beliau menuliskan sebagai calon guru atau pendidik ya. Ternyata ketika saya cek CV-nya, beliau fokus pada bidang pendidikan. Nah, terus di sini keahlian. Nah, teman-teman kemarin banyak yang tanya masalah keahlian ya. Kenapa gini deh, ada contoh nih. Nah, ini keahlian dan kemampuan ya. Kenapa harus ada poin-poin ini? Ada poin sampai 5 gini ya, harus ditulis gitu ya. Kemarin ada yang komen gini, harusnya itu kita nggak boleh nyantumin berapa persentase atau berapa nilai kemampuan kita. Yang tahu itu orang lain. Ada yang komen seperti itu. Nah, sekarang saya sampaikan ya, yang tahu kemampuan dan skill kamu adalah diri kamu, adalah pribadi kamu, bukan orang lain. Nah, tujuannya ditulis poin-poin seperti ini supaya HRD mengetahui berapa atau nilai sih, value tentang skill yang kamu miliki gitu loh. Misalkan di sini kemampuan Adobe Photoshop ya, di sini bintang 3 itu berarti setara dengan 70%. Ya, kalau bintang 3 itu setara dengan 70%. Nah, Adobe Premiere misalkan di bintang 4 itu setara dengan 80%. Ya, seperti itu ya. HRD mengetahui dan HRD sangat menginginkan teman-teman mencantumkan nilai atau apa ya, kemampuan kamu seberapa, value-nya itu seberapa sih, nilainya itu seberapa sih, supaya HRD itu tahu gitu loh. Tujuannya seperti itu. Jadi jangan kosongan seperti ini ya. Karena HRD juga butuh informasi tentang skill yang kamu miliki gitu loh. Nah, ini juga ada keahlian tuh bahasa ya. Bahasa disendirikan kalau bisa, karena di kemampuan bahasa itu ada kolom sendiri ya. Nanti teman-teman tak infoin. Nah, inilah di sini ada kolom bahasa, ini kita sendirikan ya. Kita fokus lagi ke sini ya. Nah, di keahlian tadi sudah saya jelaskan, teman-teman ketika mencantumkan skill dan keahlian, kemampuan itu usahakan mencantumkan juga nilai. Biasanya kalau saya sih kalau nggak persentase ya bintang 1 sampai 5 gitu ya. Kayak kalau teman-teman lihat Gojek lah. Gojek itu kan kalau driver misalkan sudah mengantar makanan kita ngasih bintang tuh. Nah, sama sebetulnya nilai berapa sih kepuasan atau nilai berapa sih yang setara dengan diri kamu gitu loh. Nah, terus di sini ya, di tahun 2014 beliau menuliskan 100 kontributor naskah puisi dalam buku antologi puisi. Nah, sebetulnya ini tidak usah dicantumkan di dalam CV. Teman-teman bisa cantumkan hasil karya teman-teman di dalam portofolio ya. Ini namanya hasil karya ya. Kalau saya baca di sini ada penulis terpilih dalam event menulis cerita mini. Nah, hasil karya menulis ini dicantumkan di dalam portofolio gitu loh. Jadi teman-teman bisa mencantumkan ketika punya hasil karya apapun, bisa cantumkan di portofolio ya. Terus ini CV yang sudah saya edit ya. Dari sebelumnya ini sudah saya edit ke CV dari produk e-course Jago Bikin CV. Teman-teman bisa follow aja, follow Instagramnya e-course Jago Bikin CV. Follow Instagramnya aja namanya @jagobikincv ya. Follow @jagobikincv. Nah,
Di sini kodenya kode 015 sesuai permintaan Kak Nur Aisyah ya. Kemarin beliau minta untuk dibuatkan di kode 015. Nah, di sini sudah saya ganti, sudah saya update ya. Lebih simple, lebih terpoin ya, lebih poin-poin penting yang saya masukkan. Contoh misalkan ya, di sini kita mulai dari tentang saya. Ini sudah saya sesuaikan juga dengan posisi yang ingin dilamar. Contohnya ya, ini data sudah saya tutup ya teman-teman. Beliau ingin melamar di content creator ya. Di tentang sayanya sudah saya tulis sesuai dengan pribadinya ya. Dia suka menulis, kemudian dia hobinya juga membuat membuat hasil karya tulisan dan lain-lain ya. Ibaratnya di sini itu dunia menulis telah menjadi bagian yang amat melekat pada saya ya. Di sini sudah saya tulis juga. Terus di pengalaman ya, di sini sudah ada job desk-nya juga ya, admin, kasir ya, admin toko, admin Instagram, toko dan food. Ini memberikan informasi kepada perusahaan bahwa teman-teman itu kerjanya itu job desk-nya seperti ini gitu loh. Nah, terus riwayat pendidikan ya, teman-teman, ini sudah saya ganti juga di riwayat pendidikan ya. Sudah saya tulis juga S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang tadi pendidikannya tidak ada jurusannya. Kemudian di bawahnya sudah saya tuliskan IPK-nya sebagai informasi ke perusahaan. Nah, di sini SMK ya, SMK-nya sudah saya tuliskan juga jurusan multimedia, kemudian nilai akhirnya 8,5. Nilai akhir ini dihitung dari nilai akhir rata-rata ujian nasional ya. Nah, ketika teman-teman menulis tentang saya yang ini ya, usahakan sesuaikan juga dengan isi yang dicantumkan ya. Di sini saya tuliskan pelatihan kerja yang pernah diikuti adalah jurnalistik, yaitu Harian Malang Post, menentukan topik berita ya, seperti ini. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang cocok ditampilkan ketika teman-teman ingin melamar di posisi content creator gitu. Jadi sesuaikan ya ketika teman-teman mengisi pengalaman, pelatihan, magang atau ibaratnya skill yang teman-teman miliki ya. Ini contoh skillnya, itu harus sesuaikan juga dengan posisi yang teman-teman ingin lamar gitu ya. Terus bahasa, di sini saya tulis bahasa Indonesianya aktif, bahasa Inggrisnya pasif, bahasa Jawanya pasif gitu ya. Sebetulnya bahasa itu cuma dua sih, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja cukup ya. Kecuali teman-teman ketika ingin melamar di posisi, contoh misalkan ada presenter berita gitu kan, ternyata harus membawakan bahasa Mandarin ya, berarti di sini tulisannya adalah bahasa Mandarinnya berapa sih nilainya gitu loh, aktif atau pasif, atau bisa dengan skor persentase ya, 90%, 80% atau 50% ya. Terus ketika teman-teman mencantumkan hobi ya, cantumkan juga hobi yang sesuai dengan posisi yang ingin teman-teman lamar ya. Contoh misalkan content creator gitu kan, hobinya mengajar, menulis, di sini fotografi. Sebagai fotografi itu biasanya dia mencari berita gitu-gitu kan, desain ya. Desain ini untuk buat konten gitu-gitu kan bisa ya. Oke, buat teman-teman ya, semoga ini bermanfaat, beberapa referensi, beberapa informasi yang saya berikan ya. Terima kasih juga buat Kak Nur Asiyah ya, maaf salah sebut nama, ternyata Kak Nur Asiyah ya. Terima kasih sudah ikut program giveaway yang kemarin saya adakan bulan lalu ya. Semoga ini bermanfaat, dan CV-nya teman-teman ketika pengen CV seperti ini, teman-teman bisa follow e-course Jago Bikin CV, follow aja @jagobikincv ya. Kalau ada informasi tambahan atau teman-teman ingin tahu, boleh kok di kolom komentar ini teman-teman bisa tanya. Yang penting tanya dengan baik dan sopan, insya Allah saya balas ya. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama mencari informasi, kita di sini sama-sama ingin memberikan tambahan bekal buat teman-teman mendapatkan pekerjaan ya. Terima kasih ya. Buat teman-teman yang mau CV seperti ini bisa langsung follow @jagobikincv, dapatkan CV-nya. Ini kode 015. Teman-teman bisa edit langsung pakai MS Word ya. Oke, selamat siang ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. See you.